Shalom adik-adik. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom Kandre. Adik-adik bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Nah adik-adik kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan lebih lagi memberkati adik-adik. Apalagi nih merayakan Natal. Wah, pasti rumah kita sudah penuh dengan dekorasi Natal. Dengan apa Kak? Dekorasi Natal. Dekorasi Natal udah pasti. Terus rumah kita juga ada kelap-kelipnya, ada lampu Natalnya. Kalau ada lampu Natalnya pasti ada pohon Natal. Pasti ada pohon Natalnya, termasuk ya Kak Andrea. Nah selain itu kita juga pasti orang tua kita pasti sudah sibuk juga bikin apa nih Kak? Kue Natal juga. Bikin kue Natal adik-adik buat kita makan-makan bersama ya Kak ya. Iya dong Kak. Nah untuk itu adik-adik sekarang kita mau mengucap syukur pagi hari ini. Kita ketemu lagi adik-adik ya. Di hari Minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sepanjang hari, sepanjang bulan, bahkan sampai di akhir tahun 2020 ini penyertaan Tuhan begitu sempurna atas kehidupan adik-adik semua dimanapun berada. Untuk itu adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah online kita pagi hari ini. Seperti biasa adik-adik, kalau kita akan memulai ibadah online ada beberapa persyaratan. Pertama, adik-adik tidak boleh makan, tidak boleh minum pada saat memulai ibadah. Apalagi Kak? Siapin Alkitabnya, alat tulisnya, juga siapin hati kalian ya. Betul. Dan untuk itu adik-adik sekarang kita mau duduk yang manis, tangannya dilipat, kita mau menyembah Tuhan adik-adik. Pagi-pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Karena apa adik-adik? Pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia pagi-pagi gelap-gelap dia sudah pergi ke taman. Untuk apa? Untuk berdoa. Kepada siapa? Kepada Bapaknya di surga. Untuk itu adik-adik kita juga mau datang, kita mau menghampiri Tuhan pagi hari ini. Untuk itu kita siapkan hati kita duduk yang manis, tangannya lipat, matanya ditutup, gak boleh colek-colek lagi ya. Ayo adik-adik kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Bapa, kami kembali lagi datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang kemarin Tuhan. Bahkan Engkau sudah juga menyertai kami di sekolah online kami Tuhan. Engkau sudah memberikan kesehatan buat kami. Engkau sudah memberikan kesembuhan buat kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati, mengurapi kami dengan pengurapan yang baru daripada-Mu. Roh Kudus, hadirlah. Roh Kudus, diamlah dalam hati kami, karena kami tanpa bantuan-Mu Tuhan, tanpa bantuan-Mu Roh Kudus, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Engkau sudah hadir, sudah diam dalam hati kami, maka apa yang kami lakukan itu biarlah menjadi berkat buat banyak orang. Kami mau Tuhan memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Ayo adik-adik siapkan hati kita semua, adik-adik tutup matanya. Bapak, Engkau sungguh baik. Syarabaya rabaya 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 syarabaya rabaya rabaya rabata rabaya Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kunaikan syukur.
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita nyanyi dari awal adik-adik. Angkat tangan kita adik-adik lebih lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Syarabaya rabaya labaya roshi, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Angkat tangan tinggi-tinggi adik-adik buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi adik-adik, besar setiamu di dalam hidupku. Beri tepuk tangan adik-adik yang paling meriah buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah adik-adik buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan atas kebaikannya ya Tuhan Yesus. Syarabaya rabaya laba, kita sembah Tuhan adik-adik. Syarabaya labaya rabaya se, rabaya rabaya labaya syarabaya labaya la. Angkat tangan adik-adik tinggi-tinggi adik-adik. Tanda ucapan terima kasih adik-adik kepada Tuhan. Syarabaya rabaya laba, sembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Bilang haleluya adik-adik. Bilang haleluya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya syarabaya labaya labaya syarabaya labaya she. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syarabaya labaya labaya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati kota kami Tuhan. Engkau memberkati tempat tinggal kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga besar kami. Engkau memberkati teman-teman kami. Engkau memberkati guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Bahkan buat teman-teman kami yang sakit juga Engkau sembuhkan Tuhan. Bapa, biarlah belas kasih-Mu Tuhan turun atas semua orang. Biarlah ya Tuhan pagi hari ini kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau mengangkat tangan buat banyak orang Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan di dalam nama Yesus, yang buta melihat di dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan yang tuli mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di pelosok-pelosok daerah terpencil Tuhan. Teman-teman kami yang ada di kolong jembatan, teman-teman kami yang ada dimanapun mereka berada, Engkau berkati. Kalau mereka susah, Engkau hibur ya Tuhan. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Karena Engkau adalah dokter yang ajaib. Engkau adalah panglima perang kami Tuhan. Engkau adalah juru selamat hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah memuji menyembah Tuhan, kita sama-sama katakan adik-adik, amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita mau bangkit berdiri adik-adik. Kita mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Ayo Kak. Tepuk tangan adik-adik di atas kepala ya. Kita bersuka cita hari ini adik-adik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami,
adik-adik? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, kita punya Allah yang luar biasa. Sekarang kita kembali duduk adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang manis, kita duduk kembali. Kita sekarang kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita siapkan alat tulis kita untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu seperti biasa adik-adik, kita tutup matanya kembali, kita mau persiapkan hati kita. Ku sanjung Engkau Tuhan. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kan ku datang menyembahmu Tuhan. Angkat tangan adik-adik, kita bangkit berdiri bersama-sama adik-adik. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Laba-laba, kan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih lagi adik-adik, kita sanjung Allah kita, Tuhan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku Kau lebih dari yang lain. Laba-laba, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembah Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang disanjung di atas segala-galanya. Yesus Tuhan, Engkau Allah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Engkau pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan,
Pimpin kami Roh Kudus, supaya apa yang kami baca, supaya apa yang kami dengar itu menjadi pelita buat kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, banyak anak-anak dipulihkan, banyak generasi Yeremia akan bertumbuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, orang yang tidak mengenal Engkau, bahkan yang belum mengenal Engkau juga Tuhan, mereka akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mereka akan melihat bahwa kasih-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dan masih tetap semangat kan? Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita luar biasa dan dahsyat dalam hidup kita. Amin. Nah adik-adik, tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020 loh. Bulan Desember, yaitu hari Natal. Apa sih Natal itu artinya? Iya benar, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, biasanya kalau hari Natal semuanya pada bergembira, bersuka cita. Ada yang sudah beli baju baru, ada yang sudah beli sepatu baru, ada yang sudah mengecat rumahnya yang baru, bahkan mau membuat masakan kue yang enak. Tapi di pandemi waktu-waktu ini kita tidak bisa melakukannya. Kita hanya bisa merayakan Natal secara online di rumah masing-masing. Tapi gak usah bersedih adik-adik, karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Natal. Tema firman Tuhan yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 21. Duduk yang manis adik-adik ya, pasang telinganya dan tidak boleh bermain-main lagi, dan jangan tidur-tiduran apalagi main gadget. Ya, oke adik-adik. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, arti nama Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, adik-adik, kalau kita melihat dari Tuhan Allah menciptakan langit bumi beserta isinya, yaitu baik adanya. Tuhan menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, daratan, bulan, bintang, matahari, binatang di air dan di udara, bahkan manusia dan hewan di darat, semuanya baik adanya. Tetapi karena kesombongan manusia dan keangkuhan manusia yang membuat manusia melanggar perintah Allah, yaitu artinya dosa. Nah, Tuhan ingin melihat manusia itu tidak jatuh dari dosa, sehingga Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia, yaitu kita merayakan dengan hari Natal. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Dosa apa aja yang sudah kita lakukan selama ini? Dosa itu banyak adik-adik ya, bisa mencuri, berbohong, berdusta, mencontek, mengejek teman, berbohong kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, tidak membaca firman, tidak berdoa, tidak suka memuji nama Tuhan. Nah, Tuhan punya karya penyelamatan yang indah, yang luar biasa melalui Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah adik-adik, di hari Natal ini biarlah kita merenungkan dan tetap
tetap menerima Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Karena apa adik-adik? Kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam hidup kita. Di saat adik-adik susah, di saat adik-adik bingung, saat adik-adik bimbang, datanglah pada Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus, menyanyi memuji nama Tuhan, bahkan rajin membaca firman Tuhan. Oh nggak sempat kak, tugas di sekolah banyak banget, apalagi online. Sempatkan adik-adik ya, karena dengan membaca firman Tuhan kita menambah pengetahuan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Nah, dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa yang membuat hati Tuhan sedih, sehingga Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus buat kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, inilah arti Natal sebenarnya dalam hidup kita adik-adik. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah adik-adik, dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, berarti kita adalah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Siapa yang percaya Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru. Sama-sama katakan, saya adalah ciptaan yang baru. Sekali lagi adik-adik, saya adalah ciptaan yang baru. Ada sebuah ilustrasi adik-adik. Ini ada segelas air yang putih, yaitu diri kita yang belum melakukan dosa. Dan ini ada pribadi Tuhan Yesus. Nah, dalam hidup kita yang belum mengenal dosa, ketika kita berdosa, dosa apa saja yang kita telah lakukan? Mencuri 1 tetes, berbohong, berdusta, mengejek, mencontek, berkelahi, menghina orang lain. Nah, yang tadinya kita bersih putih sekarang menjadi kotor adik-adik. Nah, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, wah, berubah adik-adik menjadi bersih kembali. Nah, dalam 1 Korintus 5 ayat 17 tadi mengatakan, kalau kita hidup di dalam Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Dosa-dosa kita dihapuskan di hari Natal ini. Amin. Puji Tuhan. Bila kita di hari Natal ini semuanya membawa kedamaian dalam hidup kita. Dengan kelahiran Tuhan Yesus, kita yang ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajari kami untuk kami selalu berada dalam Engkau dan percaya kepadamu Tuhan. Biar di hari Natal ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, supaya kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru dalam Tuhan dengan kelahiran-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, selalu taat dan dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Hari ini aku akan membuat aktivitas cara membuat tas. Pertama-tama, siapkan kaset CD bekas. Kedua, sisa kain. Ketiga, lem. Keempat, 2 pita. Keempat adalah resleting, gunting, jarum, dan benang. Yuk kita membuat bersama-sama. Ikuti caranya ya. Gunting kain bekas sesuai CD, kaset CD. Pakai lem tembak untuk menutupi CD dengan kain. Kalau kalian tidak bisa, minta bantuan orang dewasa.
Lem sisinya sambung dengan CD. Lakukan dengan sisi selanjutnya. Lem resleting kanan kiri di kain. Lem sekelilingnya dengan pita yang kamu punya. Juga di bagian sisi atasnya. Tempel tali di samping kanan kiri agar menjadi selempang. Nah, teman-teman, kalian bisa menghias sesuai hiasan ini atau sesuai keinginan kalian. Tuhan Yesus memberkati.